Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Sumiati dari kelas doa kebidanan. Di sini saya akan melakukan konseling tentang AKDR. Baiklah, kita mulai. Perkenalan Bu, saya bidang Kak Sumiati. Saya yang bertugas di sini. Sebelumnya, Ibu saya mau nanya dulu, Ibu mau menggunakan KB apa ya Bu? AKDR. Oh, AKDR ya Bu. Sebelum itu, Ibu udah tahu belum Bu apa AKDR atau KB? Belum ya Bu ya? Jadi AKDR atau KB itu AKDR atau IUD itu merupakan alat kontrasepsi dalam rahim yang alatnya kecil, terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke rongga rahim ibu dan harus diganti jika salah digunakan selama periodenya Bu. Gini ya Bu. Sebelumnya saya juga mau menjelaskan tentang jenis-jenis KB yang lain. Ada KB alamiah yang terdiri dari emal, MOB, simptoma, ada metode barir, kondom, diafragma, spermisida. Juga ada yang progestin yang terdiri dari minipil, suntik, implan, AKDR, pil suntik atau pil kombinasi. Begitu Bu. Jadi Ibu tetap mau menggunakan AKDR atau bagaimana Bu? Iya Bu, saya menggunakan AKDR. Oh, kalau begitu saya jelaskan lebih lengkap ya Bu ya tentang AKDR. Ini Bu, keuntungan dari AKDR itu Bu, efektif dengan proteksi jangka panjang, tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak berpengaruh terhadap ASI ibu, kesuburan kembali setelah IUD diangkat, efek sampingnya sangat kecil. Juga memiliki efek samping sistematik yang sangat kecil Bu. Untuk kerugiannya, Ibu bisa lihat di sini juga ya Bu ya. Iya Bu. Untuk kerugiannya, haid berlebih, nyeri saat haid, peningkatan resiko infeksi radang panggul, IUD terlepas keluar, perforasi uterus, posisi IUD yang salah, sedikit peningkatan resiko kehamilan ektopik bila terjadi kegagalan IUD ya Bu ya. Orang-orang yang tidak boleh menggunakan IUD ini ada jika dia belum pernah melahirkan. Ibu udah pernah melahirkan belum Bu? Oh gitu ya. Ibu sedang nggak hamil kan Bu? Tidak Bu. Kelainan alat kandungan bagian dalam seperti pendarahan yang tidak normal dari alat kemaluan, pendarahan di leher rahim, kanker rahim, payudara juga. Selanjutnya pendarahan vagina yang tidak diketahui, sedang menderita infeksi alat genitalia, 3 bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita penyakit radang panggul, kanker alat genital, ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm. Gitu Bu. Juga efek samping yang akan Ibu alami kalau Ibu memakai AKDR atau IUD ini, Ibu akan mengalami kram untuk beberapa hari gitu Bu. Soalnya adanya bercak atau flek beberapa minggu. Haid Ibu itu lebih lama dan lebih banyak Bu. Selanjutnya Ibu akan merasakan kram atau rasa nyeri selama haid, benang hilang dan keputihan. Nah, ini contoh alat untuk AKDR itu ya Bu ya, yang akan dimasukkan ke rongga rahim Ibu. Bentuk AKDR itu bentuk T gitu ya Bu ya. Bentuk T, dia dikelilingi kawat tembaga Bu. Jadi Ibu apakah ada pertanyaan Bu? Oh belum ya Bu ya. Selanjutnya, jadi Ibu masih tetap mau menggunakan AKDR atau IUD ya Bu ya. Kalau begitu, saya akan melakukan penapisan terhadap kehamilan ya Bu ya. Ibu bisa tolong bantu saya jawab apa yang saya tanyakan ya. Apa Ibu punya bayi yang umurnya kurang dari 6 bulan? Tidak Bu. Tidak. Apa Ibu melakukan hubungan seksual sejak haid terakhir?
Apakah ibu baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Tidak juga, Bu. Apakah ibu sekarang dalam siklus haid? Tidak. Enggak juga, Bu ya. Apa ibu pernah mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir, Bu? Tidak, Bu. Tidak juga ya, Bu ya. Sebelum menggunakan metode kontrasepsi, apakah ibu sudah menggunakan metode kontrasepsi secara tepat, Bu? Belum, Bu. Oh, sudah ya. Kalau begitu, saya juga untuk mendukung pemakaian ibu, saya juga harus menanyakan tentang kesehatan medis ibu ya, Bu ya. Kondisi medis ibu, riwayat haid pertama ibu umur berapa, Bu? 13 tahun, Bu. 13 tahun ya, Bu ya. Ibu ada riwayat kanker payudara, Enggak ada, Bu. kanker serviks, Bu, Tidak ada. penyakit hati, Enggak, Bu. penyakit jantung, Enggak ada, Bu. hipertensi, Enggak ada, Bu. obesitas, diabetes. Enggak ada juga, Bu. Ibu sama suami ibu merokok nggak, Bu? Tidak, Bu. Tidak ya. Ibu untuk beberapa hari terakhir ini ibu ada merasa pusing atau migrain gitu, Bu? Enggak ada, Bu. Enggak ya, Bu ya. Ibu mohon maaf ya, Bu ya. Iya, ibu punya penyakit HIV, Bu? Alhamdulillah enggak ada, Bu. Oh, enggak ya. Penyakit IMS, Enggak ada juga, Bu. penyakit radang panggul, Bu? Enggak ada, Bu. Oh, enggak ada ya, Bu ya. Alhamdulillah ya. Berdasarkan dari penapisan dan riwayat medis ibu, ibu cocok menggunakan AKDR ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konseling AKDR. Jadi, keuntungan dari AKDR ini efektif dengan proteksi jangka panjang, Bu. Dia juga tidak mengganggu saat ibu berhubungan ya. Terus tidak berpengaruh terhadap ASI ibu. Kesuburan kembali setelah IUD diangkat. Gitu ya, Bu ya. Efek sampingnya juga sangat kecil, Bu. Memiliki efek sistematis yang sangat kecil. Untuk kerugiannya itu, Bu, ibu akan merasa agak nyeri saat ibu haid, Bu. Terus selama haid itu haidnya agak sedikit berlebih dan jangka panjangnya, Bu ya. Saat IUD bisa juga terlepas, Bu. Selanjutnya posisi IUD ibu yang salah bisa karena tidak dipasang oleh tenaga yang benar-benar profesional, Bu. Jadi, Bu, ini alatnya ya, Bu ya. Jadi untuk pemasangannya, waktu pemasangan itu 2-4 hari ya, Bu ya, setelah ibu melahirkan. Selanjutnya 4 hari setelah melahirkan, ada juga setelah terjadinya keguguran. Pada akhir masa menstruasi karena mulut rahim agak terbuka pada waktu itu ya, Bu. Kunjungan ulang yang ibu bisa melakukan kunjungan ulang setelah dipasang itu 1 bulan pasca pemasangan, 3 bulan kemudian lagi. Selanjutnya setiap 6 bulan berikutnya, 1 tahun sekali bila terlambat haid 1 minggu. Pendarahan banyak yang tidak teratur ya, Bu ya. Untuk hal yang menjadi perhatian saat ibu memakai ini yaitu ada nyeri haid hebat, Bu. Riwayat kehamilan ektopik juga, gejala penyakit katup jantung, stroke dan riwayat stroke ya, Bu ya. Oke, Bu, itulah tentang AKDR. Apakah ibu sudah mengerti, Bu? Baiklah, kalau begitu. Baik, itulah tentang IUD AKDR dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.